Jadi sebenarnya kitab suci ini tidak boleh ditafsirkan sembarangan, Bu. Jadi ini harus Kita nggak nafsir, Bang. Kita nggak pernah, abang jangan gitu. Kami tidak menafsir, kami membacakan tafsir dari sekolah kalian, Bang. Bangun, Bang. Iya, Kita nggak iya, pernah iya. nafsir, Bang. Jangan gitu, Bang. Nggak boleh kayak gitu, nggak kan bagus ya. tafsiran manusia. Jadi sebenarnya tafsiran ini Lah harus ya nafsir ya manusia, ada Abang emang dorongan hantu kudus. yang nafsirin. Bang, jangan gitu, Bang. Nafsir. Kita cuman bacain tafsiran di kitab lu, nggak ada urusannya sama kita berdua. Iya, Kufur nggak tapi salah, kan gue nggak kalau salah. kalau Anda nggak menafsir, kenapa Anda membuat mengatakan bahwa Kita cuman bacain doang kitab lu. Ih, parah nih orang. iya, tapi Ih, kenapa pada NPD. enggak saya tanya dulu. Kita cuman bacain Enggak, saya tanya doang. dulu. Kita cuman Ibu tadi bacain. bilang Enggak. bahwa Apaan enggak. Apaan sih lu ah? Paulus Aneh. menyebarkan Bukan saya. Kitab lu yang bilang, Bro. Ini parah nih orang Mana? Ih, gua Mana yang bilang? tempat teologi. Tapi dia Iya, tidak percaya Anda tanya tertinggal itu ke semua orang dua-duanya. Kristen juga nggak tahu. Aduh, Mak Jahang. Anda Ih, tanya juga. Udah, Coba jadi Kristen saya aja, tanya. udah. Ah, Semua orang Islam tahu nggak sumber apa? Tahu nggak dari mana Apa? kitabnya? apa? Taulah. Iya, siapa penulisnya? Tahu. Siapa yang semuanya? Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Iya, Ka'ab, tapi Ali itu bin Abi kan Thalib, ada. Utsman ibnu Affan. Itu kan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelogir Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Rifa, silakan Bang. Oke, sebentar ya. Oke, sambil nunggu Bang Johan, izin Uni saya tambahkan, mungkin ini juga perkataan Yesus yang mengenai kerajaan Tuhan itu tadi. Di Matius 21 nomor 43, kata Yesus, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan akan diambil daripadamu bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada bangsa lain. Matius 21 nomor 43. Itu aja. Sudah Bang Johan? Iya. Baterai saya Ya, mau silakan, habis Bang. nih. Yang lain aja dulu, Bang. Nanti saya naik.
Oh, baik, baik. Ya udah kalau gitu izin saya turunkan dulu Bang ya. Nanti sambil mungkin cari Iya, iya. charger bisa ya. Oke, terima kasih Bang. Oke. Oke, kita cari lagi. Banyak yang kepanasan di bawah, tapi yang kepanasan di bawah typing nggak jelas biasanya justru orang-orang yang nggak berani naik untuk diskusi ya, karena menunjukkan kedangkalannya ya. Ya, itu kosong nyaring bunyinya. Berat loh materi ini. Baru naik langsung lo baterai konten tadi. Itu doktrin mereka tuh dibantah sama Yesus sama kitab Yesaya loh. Sama ini kan mereka bilang tuh keselamatan dari Yahudi, selamatan dari Yahudi, enggak. Padahal Yahudi itu cikal bakal dari orang-orang yang dikutuk sama Yesus. Yesus sendiri bilang mereka tuh ular beludak. Nah, orang Kristen malah bersandarnya kepada ular beludak ini, yaitu orang Farisi bernama Paulus. Ngeri kan mereka? Ngeri. Bang Brili, Banget loh orang. selamat malam. Bang Brili, selamat malam. Loh, kok aku naik? Wah, iya, kenapa? Maaf, turunkan aja nyimak dari bawah. Ya, siap. Oh iya. Kegencet itu berarti Bu. Iya, kegencet. Iya. Kegencet. Iya, diiyain lagi. Izin Bu ya, kita turunkan ya. Siapa lagi nih? Kami harap yang naik bisa diskusi dengan baik ya. Silahkan naik mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan sampai subuh pun kita insya Allah akan diskusi, namun dengan cara yang baik ya. Sudah nggak ada kah? Teman-teman yang muslim dibantu tap-tap layar sambil dibantu absen lock oranye ya teman-teman ya, biar komalnya makin kuat teman-teman ya. Dibantu tap-tap layar sambil dibantu absen lock oranye biar makin kuat komalnya. Karena nanti kalau udah mulai tambah panas untuk diskusinya, itu banyak tentara-tentara yang seliwer-seliwer ya. Mana nih, belum ada yang terpantau sepertinya ini. Atau gini, ini kan banyak sekali yang bikin permintaan naik, cuman kita nggak tahu juga yang mana yang muslim, yang mana yang Kristen ya. Boleh dibantu yang Kristen ketik 1 mungkin ya, nanti kita tarik atau kita jambat, atau kita kasih tangga lah ya. Nanti kalau yang Kristen silahkan ketik 1, nanti biar kita kasih tangga teman-teman. Yuk. Ketik tiga. Nggak ada juga. Oke, Bang Suryanto selamat malam. Suryanto selamat malam. 3 kali dipanggil belum respon, izin kita turunkan Bang Suryanto ya. Ada lagi kah? Mana nggak ada yang berani ngetik juga nih di bawah. Aduh, baru sampaikan materi dasar ya. Karena terlalu berat kayaknya nih, materinya langsung ke poin semua itu kayaknya tuh. Mau bantah aku punya apa, aku bisa apa, Bible pun aku juga nggak paham gitu kan di bawah. Jadi doktrin itu tuh meruntuhkan jadi apa yang disampaikan itu tuh membatalkan kalau pertama Yesus itu bukan Bani Israel loh, dia itu Ibnu Maryam. Allah tidak pernah katakan nabi, dia memang diutus untuk kaum Israel, tapi dia bukan Bani Israel karena dia sendiri adalah Ibnu Maryam. Nah, parahnya orang-orang Kristen melalui penulis kitab mereka tuh memaksakan bahwa Yesus ini tuh dari keturunan Daud gitu. Nah, ini yang selama ini jadi berseliweran kan kitab mereka jadinya gitu. Makanya aku minta tuh teman-teman Kristen kalau diskusi itu yang jujur aja, kita nggak butuh yang cerdas lah.
Karena masuk surga itu bukan karena cerdas, tapi karena berakal gitu loh. Cerdas itu kan kemampuan seseorang menyelesaikan masalah dengan pikirannya kan. Nggak mesti harus cerdas kok, yang penting berakal aja gitu. Jadi tuh kalau kita lihat, memang teman-teman kita yang Kristen ini punya beberapa doktrin yang dibentuk untuk betul-betul bisa menerima Yesus itu mati sebagai Tuhan gitu. Salah satunya adalah menyatakan bahwa yang namanya kerajaan Yehuda itu diberikan kepada Yesus, kata mereka gitu. Padahal enggak. Padahal nanti tuh makanya ada dalilkan tidak ada lagi nabi yang lahir dari Bani Israel. Nggak ada lagi nabi yang datang dari Israel. Makanya aku bilang Yesus itu bukan Bani Israel. Itu. Bagi teman-teman Kristen dan teman. Ya. Lanjut. Oke, Kak Cici, selamat malam. Kak Cici, selamat malam. Si Johan Pezep itu naik tuh. Halo Bang Johan. udah minta naik. Oh ya, lanjut. Halo. Ya, silahkan Bang Johan. Iya, saya mau tanya aja ini. Tadi katanya kan Uni Rifa ya, Bu Uni Rifa itu yang dongeng apa? Bisa dijelaskan nggak apa dasarnya bahwa Anda mengatakan bahwa Paulus menyebarkan dongeng? Bisa dijelaskan nggak? Oke. Bisa. Sebenarnya mengatakan bahwa Paulus mengajarkan dongeng itu bukan saya, tapi literasi punya kalian sendiri ya. Nih saya kasih kamu data. Tadi ini laptop aku nih ya, nih sorry ya. Barusan laptop aku tuh aku puterin biar kamu lihat, tapi ini laptop aku nih. Nih coba nih. Laptop aku tuh. Ya. Boleh nanti saya bantu nih. Bentar ya. 1 Korintus ya. Tolong. Iya yang tadi dek. Ya. Johan di mute dulu ya noise ya Johan. Besarkan ini besarkan kamu ya dek. Iya nih. Bang Johan perhatikan Bang Johan di layarnya Gafur. Di situ ada ayat kitab 1 Korintus pasal 10 nomor 4 itu pengajaran Paulus. Nah, di situ itu bukan kami yang mengatakan. Coba buka tafsirnya. Bang Johan nanti buka sendiri ya. Itu ada tafsir catatan tuh. Nah, coba cek tafsir ND. ND. Di ND ya. Iya. Nih, katanya di sini menurut suatu dongeng orang Yahudi, menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Itu Bang Johan, Paulus mengajarkan dongeng. Nah, sementara di ayat lain jauhilah dongeng-dongeng itu ada larangannya dalam kitab. Bentar aku cari nih. Ini aku tunjukin ya. Nanti buka dalam ini 1 Timotius pasal 4 sampai ayat 7 sampai 8, Dek. 1 Timotius ya, 1 Timotius. Ya, 1 Timotius pasal 4 nomor 7 sampai 8. Timotius 4:7-8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Lagi nih, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Terakhir tuh. Bayangkan ya,
Di dalam kitab kalian dilarang mendongeng, tapi Paulus ngajarin dongeng. Silakan kalian tanggapi sini. Oke, silakan Bang Johan. Kami hanya membantu untuk menunjukkan data ya Bang Johan ya. Kami tidak mau untuk menggiring opini. Silakan Bang Johan. Bang Johan tanggapannya Bang. Bang Johan. Siapalah, panggil dulu. Abangnya diem. Bukakan mic-nya. Iya, Bang Ya, Johan. silakan Bang Johan. Oke, tadi itu ya mengenai apa ya, menggunakan tafsirannya menggunakan apa ya, Tafsir ND. ND ya, tafsiran ND. Oke. Jadi sebenarnya kitab suci ini tidak boleh ditafsirkan sembarangan, Bu. Jadi ini harus Kita nggak nafsir Bang. Kita nggak pernah. Abang jangan gitu. Kami tidak menafsir. Kami membacakan tafsir dari sekolah kalian, Bang. Bangun Bang. Iya, Kita nggak iya, pernah iya. nafsir Bang. Jangan gitu Bang. Nggak boleh kayak gitu. Nggak kan bagus ya. tafsiran manusia. Jadi sebenarnya tafsirannya Lah harus ya nafsir ya manusia. Ada Abang dorongan emang hantu kudus. yang nafsirin. Bang jangan gitu Bang. Jangan gitu ya, kita udah cukup di situ, sampai di situ aja. Abang mau bilang gini itu kayak nggak ada urusan sama kami Bang, kita cuma bacain doang Bang, nggak ada urusan sama kita Bang. Jangan salah-salahin kita Bang, nggak kita nggak tertarik disalah-salahin. Kalian yang nulis, kalian nafsir, kita yang disalahin. Ya, Kita itu mah cuma saya mau nunjukin jelaskan doang. bahwa Ibu nggak Gini bisa tafsirkan sendiri. Bang, saya tidak pernah menafsir Bang. Gofur nggak nafsirin Bang, kita Kecuali bacain Anda tafsir. bertanya kepada Bang, kita nggak nafsirin. Iya, makanya kenapa Ada-ada aja nih bilang itu apa Kita namanya? cuman baca doang. Kita cuman baca doang, Bang. Tapi Anda membuat Ngerti nggak? sebuah statement bahwa Paulus itu menyebarkan Kita nggak pernah ada urusan. Kalian Iya. sendiri yang punya masalah. itu Anda Kalau masalah sama Ella Isen. membuat statement bahwa Paulus Kita nggak buat statement. Orang ini emang Ya, tadi orang Kristen bisa nggak sih normal orang Kristen sekali aja seumur hidup? Kita nggak pernah menafsir. Kita cuman bacain tafsiran di kitab lu. Nggak ada urusannya sama kita berdua. Iya, Gofur nggak tapi salah, kan gue nggak salah. Kalau Anda nggak menafsir, kenapa Anda membuat mengatakan bahwa Kita cuman bacain doang kitab lu. Ih, parah nih orang. Iya, tapi Ih, kenapa pada NPD. enggak saya tanya dulu. Kita cuman bacain Enggak, saya tanya doang. dulu. Kita cuman Ibu tadi bacain. bilang bahwa Enggak. Apaan sih lu ah? Paulus Aneh. menyebarkan Bukan Dongeng. saya. Kitab lu yang bilang, Bro. Ini parah nih orang Mana? Ih, gua Mana yang Itu bilang? tadi si Gofur ngapain? Tadi si Gofur. Ini orang Coba emang buka bener-bener dulu nggak ada. tuh. Tadi kan dibacakan kan. Coba Bang Johan juga bacalah. Nanti jangan-jangan Bang Johan kalau baca dikira Bang Johan sendiri yang nafsir juga ini Uni. Tahu nih. Coba Tapi baca bener dulu orang Bang Kristen. Johan. Si Gofur nggak salah, gua nggak salah. Kita Sama nggak. ini aja, Uni. Apa yang gua Iya, nafsirin? kalau Uni. Ini sama Kojiro. Saya rasa diskusi sama Kojiro lebih enak nih. Kojiro, selamat malam. Si Masa ini nggak usah. Masa diam dulu aja. Diam lu Masa, diam lu standby. Nggak, sekarang gini Johan ya. Apa yang dituliskan di dalam yang ditunjukkan sama si Gofur tadi salah nggak menurut lu? Salah. Bisa diulangi lagi nggak? Saya tadi nggak terlalu kelihatan tadi. Ini orang mengkritisi tapi dia nggak ngerti. Gue ulang Iya, lagi tadi- Gofur, gue besar nih si Gofur nih. Makanya Bang Johan, jadi orang tuh jangan terburu hawa Aduh. nafsu. Dengar dulu si Gofur tadi tuh, Oke, parah oke. nih. Nih. Kayak Makanya gini kan baca semua ya dulu kalian ya. kalau kita sampaikan data itu sama-sama nyimak Bang. Jadi sama-sama buka biar kita nggak dikira bohong gitu. Dibuka sama-sama, nanti baru dipahami. 10 Korintus Ya, itu kan mengenai batu karang tadi ya. Aduh, Sebentar, Abang kenapa sebentar. sih tadi Abang minta itu si Gofur lagi buka data. Abang pikir nggak capek buka data? Bang, Abang kalau Lebih mau baik- belajar nggak usah Bang naik-naik. Orang lagi belajar ngajarin kok. Aneh nih orang nih udah ditunjukin data malah kita pula dikritisi. Lama-lama gue iseng juga ubun-ubunnya nih orang.
Oke, saya membaca ya Pak Johan. Pak Johan, saya membantu membacakan. Pak Johan silahkan baca sendiri juga ya. Saya hanya membantu membacakan ya. Dan mereka Oke. semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Mari kita baca tafsir dari ND. Nah, ini saya bantu baca ya. Sekali lagi saya dan Unirifa juga bantu baca dan bantu sajikan data ya. Saya bantu baca sekali lagi. Kita nggak menafsir, tapi kita hanya membantu Anda untuk membacakan yang ada di sini ya. Israel sebagai suatu peringatan. Apa katanya? Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu, saya ulangi, Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Silahkan Bang. Iya, maksudnya itu kan enggak apa ya, tafsiran itu enggak relevan. Ya nggak ada urusannya sama kita berdua bang. Kita cuma nunjukin doang. Abang kalau mau marah sama yang nafsirin lah. Kita berdua nggak ada urusan dengan itu. Lebih baik ibu ini diskusi sama ini aja, penatua atau pendeta gitu. Jadi Ya bawa ke sini ya bang ya. ya, jadi Anda tidak akan mengetahui mengetahui artinya kalau, soalnya itu semua di ayat kitab itu kan berkaitan satu dengan yang lain gitu. Sebenarnya yang kami jelaskan itu nggak ada urusannya sama yang Anda bilang barusan. Kami hanya menunjukkan bahwa Anda sebagai umat Kristen itu percaya kepada dongeng yang dibawakan oleh Paulus. Setidaknya itu kata skolar kalian. Dan itu bukan cuma satu-satunya loh dongeng ya. Ini saya tunjukin lagi nih, ada dongeng nih ya. Saya tunjukkan kepada Anda dongeng lagi nih. Nanti minta tolong lagi sama sama Gofur nih. Hakim pasal 9 nomor 7 dek. Buka dek. Hakim 9 nomor 7. Besarkan Gofur. Ntar aku besarin Gofur dulu. 9. Hakim 9 nomor 7 ya. Oke. Oke. Setelah hal itu dikabarkan, Klik dek 97-nya dek. Ayat Oke. 97-nya klik dek. Baru nanti kita tahu tafsirnya nanti. Kita nggak usah nafsirin mereka aja. ya kita bantu baca aja ya Uni ya. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Tuhan akan mendengarkan kamu juga. Oke, kita lihat Nah, coba tafsirnya. tafsirannya itu, tafsiran dan catatan. Yang ND? Ya itu tuh, iya itu boleh itu makna dongengan itu terang sekali tuh. Oke. Ini ya, Bang ya. Kita hanya ND bantu dan Yerusalem bacakan aja, berdua. Bang. Oke, siap. Ini di ND-nya ya. Makna dongengan itu terang sekali. Makna dongengan itu terang sekali. Abimelek adalah sama berduri itu yang tidak melindungi melainkan merusakkan saja dan tidak bermanfaat. Seorang yang sungguh berharga, pohon-pohon lain tidak mau menjadi raja. Kita coba ke Yerusalem dek. Oke. Sejak yang dibawakan Yotam ini, Hakim 9 nomor 17 sampai 15 berupa fabel. Ialah dongengan di mana makhluk-makhluk yang tidak beraksi, pohon, binatang dan sebagainya berlaku sebagai manusia. Ini fabel pertama yang tercantum dalam Bible. Inilah fabel pertama yang tercantum dalam Bible.
Tuh Bang Johan, bukan kita cuman bantuin baca doang karena kita rajin belajar. Iya, tapi saya nggak harus menyelidiki dulu ya apa tafsiran ND ini. Nah, Ini dari mana ini apanya ya? Saya mau hanya nanya kayak aja nih. gitu. Enggak, Gini bang, gini bentar, abang. Itu lebih mulia daripada abang menyalah-nyalahkan tanpa belajar dulu. Mending kan anda pelajari dulu sendiri. Coba anda cari tahu tafsir ND ini siapa saja yang menafsir, tafsir Yerusalem ini siapa aja yang menafsir. Nah, kalau anda punya bantahannya, silakan anda bantah. Jangan kami yang dituduh menafsir, kami tidak boleh menafsir. Jangankan kitab kalian, kitab kami aja kami nggak boleh tafsir kok. Kami cuma membaca dan menggali. Itu salah satu metode belajar dengan melakukan pengumpulan atau metode heuristik namanya. Kita kumpulkan semua data yang pernah ada, kita baca. Gitu ya Bang Johan ya. Jangan bilang kita yang salah. Kita cuma bacain doang. Iya, soalnya karena Alkitab ini enggak, misalnya dia mengatakan sesuatu itu, tetapi ada juga tafsirannya, Bu. Jadi enggak melulu Saya pada tanya sama anda dulu. kalimat Saya yang tanya nih tertulis jujur ya. tersebut. Boleh bisa jawab jujur nggak kalau saya tanya? Jujur boleh ya, jujur ya. Jujur ya. Jangan jujur. Saya tanya sama anda. Anda sudah mempelajari belum Bible ini seluk-beluknya? Tahu tentang latar belakang Bible, bagaimana sejarahnya? Tahu nggak? Sebagian. Oke, bagian mana yang anda ketahui? Mari kita kupas tuntas. Karena saya juga udah belajar nih. Saya pengetahuan saya tentang Bible nih boleh dikatakan lumayan lah. Mungkin sedikit lebih banyak dari anda. Mari kita ini aja deh, kita sama-sama cross check pengetahuan kita. Kalau anda Ya, mengatakan jadi- bahwa Bible itu saling terkorelasi, bentar dulu brother, saling terkorelasi semuanya. Anda tahu tidak bahwa kitab-kitab anda ini dikumpulkan dan dikanonisasi oleh orang-orang yang nggak ada kaitannya dengan Yesus? Anda tahu itu? Bagaimana? Kitab yang anda pegang sekarang ini dikanon sama orang yang tidak ada hubungannya dengan Yesus. Ajaran kalian itu datang dari orang yang tidak ada kaitannya dengan Yesus, bernama Athanasius. Dia yang pertama sekali menetapkan kanon Bible. Dia nggak ada kaitannya sama Yesus. Dia nggak pernah ketemu Yesus. Nah, sekarang saya tanya sama anda. Kitab-kitab itu ditemukan di beberapa tempat yang berbeda. Jadi Siapa yang bilang? Siapa yang Ya, bilang? ada Bang? Yang bilang siapa, sumber. Bang? Kita harus belajar Ya lama makanya ini yang kalau bilang siapa? kita bahas. Bang, kalau abang misalnya belum pernah belajar, jangan ngomong dulu. Belajar, saya nih belajar dulu baru ngomong, Bang. Contoh, dalam konsili Kartago, misalnya, nih contoh nih saya kasih tahu nih. Pertama, dulu zaman Marcion di abad kedua kalau nggak salah tuh, Marcion ya. Dia sudah membukukan atau sudah mengumpulkan beberapa kitab suci. Tapi Marcion ini dianggap sebagai orang yang bidat. Tapi kanonnya dipakai si Marcion namanya. Nah, kemudian si Athanasius kemudian mengumpulkan beberapa kitab suci, juga 27 kitab perjanjian baru. Si Athanasius inilah yang mengadakan konsili Nikea, yang merumuskan di konsili Nikea tentang homoousius. Nah, kemudian konsili Kartago, konsili-konsili lainnya baru kitab kalian dikanon. Pertanyaan saya, kalau anda bilang kitab satu dengan yang satunya berkaitan seperti yang anda jelaskan tadi, saya tanya nih, yang ngasih tahu seperti itu siapa, nama orangnya? Yang bilang? Ya itu kan kayak nubuat itu kan ada penggenapannya. Aduh. Dan Anda nih ngerti nggak yang Anda, Bang? Lebih baik gini loh, Bang. Mulia Anda, lebih mulia Anda mengaku tidak tahu ketimbang Anda ngomong. Dan nggak bisa ditafsir, kalaupun ada buktinya tafsiran dari itu, kita harus cari sumber yang terpercaya. Siapa sumber terpercaya di kitab Anda, Bang? Ya, halo. Ya siapa? Sumber terpercayanya siapa? Nah itu dia. Itu tafsiran Alkitab itu harus melalui dorongan Roh Kudus, nggak bisa ditafsir dengan apa? Bagaimana cara membedakan mana yang punya Roh Kudus, mana yang nggak punya Roh Kudus? Dan Anda tahu nggak, Agustinus dulu menafsirkan kitab Anda dalam kitab Lukas, di mana Yesus berkata, rumah Bapakku harus penuh, maka paksalah mereka. Anda tahu nggak, Agustinus menafsirkan ayat itu boleh menginkuisisi orang-orang, makanya terjadi inkuisisi selama 500 tahun. Pertanyaan saya, Agustinus punya Roh Kudus nggak?
Ikutan batuk dia. Pernah Saya tidak pernah tahu mendengarkan kalau dia informasi punya itu? Roh Kudus atau tidak. Nah, makanya Anda ini adalah orang yang mengklaim seseorang punya Roh Kudus karena menafsirkan kitab suci sesuai dengan doktrin Anda. Sementara banyak orang-orang bapak-bapak gereja Anda mengambil ayat kitab suci Anda, membenarkan penganiayaan kemudian yang menggunakan udah kitab tamat suci dan pelajarannya, Bu. terjemahkan. Udah tamat Selesai pelajaran. dulu saya ngomong. Si Agustinus tuh kurang belajar apa lagi, bapak-bapak gereja kalian dia? Makanya Ya, Bang, Anda nggak bisa menafsirkan contoh saya tanya belum deh, tamat pelajarannya. Anda tahu nggak? Loh, Anda tahu Josia Teu? Iya, nggak tahu. Tahu. Anda tahu Henry Tan? Nggak tahu. Ya elah, Pak. Kalau nggak tahu makanya jangan ngomong dulu. Henry Tan itu orang yang belajar teologi. Joshua Teu itu bahkan dia punya kampus, kalau nggak salah punya sekolah tempat teologi. Tapi dia Iya, tidak percaya Anda tanya Tritunggal itu ke semua dua-duanya. orang Kristen juga nggak tahu. Aduh, Mak Jahang. Anda Ih, tanya katanya. juga. Udah, jadi Kristen saya aja, tanya. udah. Ah, Semua orang Islam tahu nggak sumber apa? Tahu nggak dari mana Apa? kitabnya? apa? Tahulah. Iya, siapa penulisnya? Tahu. Siapa yang semuanya? Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Iya, Ka'ab, tapi Ali itu bin Abi kan Thalib, ada. Utsman ibnu Affan. Itu kan Tahu Anda. ini si Rangkayo, siapa penulis Al-Quran? Zaid bin Sabit, Utsman bin Tuh. Affan. Satu. Tahu nggak kami? Tahu lah. Nggak perlu ustazah, nggak perlu ulama, kita mah tahu. Ya. Kita mah yang remahan-remahan rengginang ini Ini juga kan tahu siapa penulis masalahnya- Al-Quran kita. Yang bergerak di dalam hati kita itu kan apa ya? Apa? Roh Kudus, supaya kita percaya itu. Bang, duh. Anda nggak percaya itu Bang, karena nggak gini ada deh, Roh gini Kudus deh, gini dalam deh. hati ibu. Gini. Oke. Saya tanya, Anda punya Roh Kudus? Ya ada. Oke, Makanya punya Roh saya Kudus. bisa Sekarang saya tanya, percaya. minta tolong sama Roh Kudus Anda untuk mencarikan di dalam kitab Anda Lukas pasal 24 ayat 46 di mana Yesus berkata, ada tertulis demikian. Kita nggak Mesias bisa harus mati semua dan jadi bangkit dari pengajar, Bu, soalnya kita katanya bersalah punya Roh dalam Kudus. berbagai hal, Ibu. Payah nih Roh Kudusnya. Mending nggak punya Roh Kudus, lu ngaku punya Roh Kudus tapi nggak bisa Ada jawab. yang Payah nih. ditetapkan juga Udah sebagai Rangkayo, silakan penatua. dimakan dulu Rangkayo. Bang, abang ini cerita Roh Kudus terus dari tadi bang. Aku jadi pengen nanya sesuatu. Bang. Ya, Ada satu ayat menyatakan seperti ini bang. Baptislah dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu benar bang ya? iya, benar. Nah bentar bang, bentar. Aku siapin note dulu bang. Aku siapin note di komputerku bentar ya. Karena ini penting nih bang. Ini untuk edukasi bang teman-teman ya. Ntar aku bikin note dulu. Notepad, mana notepad? Nah ini notepad. Notepad new. Bentar. Jadi gini bang. Kan abang dari tadi ini berbicara soal Roh Kudus nih. Ini pertanyaan simpel loh bang. Yang saya kalau saya tahu saya jawab, kalau nggak saya tahu saya bilang saya nggak tahu. Saya bilang, Oh iya nggak apa-apa. Ini simpel pertanyaannya bang. Baptislah dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada kata nama di situ bang. Nama Bapa siapa? Biar aku catat. Bang. Iya, itu Allah. Nama Bapa Allah. Ya aku catat bang ya. Nih aku Ya. liatin nih biar abang tahu. Ini. Bentar ya. Nah ini bang. Aduh, sorry. Kabelku. Nah ini aku catat nih bang. Iya. Nama Bapa Allah Ini ya. dalam biar sinkron dalam bahasa Indonesia aja ya. Kalau Iya, aku nyatetnya Ya. pakai itu kok, pakai bahasa Indonesia. oke. Nah, bentar lo. Rekam si Nama Rangkayo. Bapak. Tweng. Ya Allah. Nama Bapak Allah. Nama Putra siapa bang? Putra. Putra Yesus Kristus. Yesus Kristus. Oke. Terakhir bang, nama Roh Kudus bang. Iya, Roh Kudus itu sendiri. Nama Roh Kudus ya. Berarti nama Bapa Allah, nama Putra itu Yesus Kristus, nama Roh Kudus ya. Ya, Roh Kudus ya. Ya. Ya, itu Roh Kudus. Oh, nama Roh Kudus itu ya. Enggak, Rangkayo, nama Roh Kudus itu Roh Kudus. Iya katanya tadi Uni.
iya. Enggak, saya nggak. Nah, saya ulang nih biar kita nggak miskonsumsi nih bang ya. Oke. Nggak miskonsumsi kasih kita nih bang ya. Nama bapak siapa? Ya Allah. Oh Allah, oke, aku catat lagi Allah. Nama putra Yesus Kristus. Yesus Kristus. Terakhir bang, nama Roh Kudus. Ya itu Oke, berubah lagi. Tadi ya, sekarang ya bang ya. Oke, berarti baptislah dengan nama Allah, Yesus Kristus dan Gimana bang? Abang bercanda ini. Nama Roh Kudus Serius. Nama Roh Kudus bilang viewers Edis katanya. Oh, Edis bang. Iya nggak serius. Edis katanya bang. Terus yang mau di apa? Yang mau ditanya apa tuh? Ya itu kan ada ayat menyebutkan baptislah dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kan ada kata nama tuh bang. Berarti kita harus tahu namanya siapa bang. Kan gitu. Kan buat Iya. edukasi nih, ya kan? Buat edukasi. Tadi abang bilang nama Bapa itu Allah, nama Iya. Putra itu Yesus Kristus. Nah, nama Roh Kudus ini udah berubah. Yang pertama abang bilang ya, yang kedua Yang ketiga is. Ya, itu, Dis. Yang benar yang mana? Maksudnya itu loh. Nah. Maksudnya itu. Kan Anda nggak tahu, jadi saya jelaskan. Maksudnya Oke, kita ulang lagi sekali lagi bang ya, biar edukasi Anda yang di bawah ya bang ya. menjawab sih. Nanya Oh lah. ya, kalau mau minta jawab itu Tunggu jawaban bang, Bang saya. John, aku mau nanya dulu sama si Rangkayo sama si Gafur. Kalian berdua kenapa sih nggak emosian kalau ngobrol sama orang Kristen, woi? Karena kami Kita ada roh kudus. kami ada roh berkuda. Kan Anda bertanya, jadi jawab lah itu. Oh gitu, ya udah lanjut aja. Iya. Kami ada roh kuda nih, jadi gitu aja. Pokoknya dikit-dikit gitu aja udah. Jadi saya menyarankan sih untuk Anda untuk berdiskusi dengan penatua atau orang yang udah tamat Oh udah bang. Udah. Malah kalau sebenarnya abang enak ngobrol sama Uni. Kalau ngobrol sama aku bang, kusut otak abang bang serius. Kusut. Aku kalau nanya aneh-aneh bang, serius bang, Ya. nggak bohong aku. kan saya juga nggak jawab. Kalau saya nggak tahu saya nggak jawab. Iya, makanya tadi aku bilang, ini kan simpel tuh. Kan simpel tuh, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama Bapa Allah, nama Anak Yesus Kristus, nama Roh Kudus. Nah, siapa? Itu Roh Kudus sendiri. Itu ya, Alah nama tukar. kecapa kukuha. Nang kayak indah sih kecapa kue. Roh Kudus namanya Roh Kudus. Bele apa kok? Itu, Uni. Nama Roh Kudus itu. Nama Roh Kudus itu. Berubah 3 kali nih. Yang pertama ya, kedua ketiga itu. Nah, yang mana yang benar bang? Pak Johan serius lah Pak. Si Rangkayo mukul lah serius tuh ha. Abang nggak kasihan bang, rambutku udah keriting kayak bulu ketiak nih bang. Pak Johan, saya bantu Pak. Nama Roh Kudus itu apa ya? Pak Johan, dengarkan saya Pak. Ya. Nama Roh Kudus itu Holy Ghost. Pneuma. Pneuma. Ya, pneuma bilang. Pneuma. Saya nggak Jadi yang benar. Nah gimana bang? saya nggak bilang salah nggak benar, tapi saya Ada yang nggak pernah baik dengar. bawa ke Jamal katanya. Gak apa-apa belajar. Tidak, Pak Johan belajar ya. Gini, ini tempat belajar Pak. Komal ini bukan komal untuk Iya, saya nggak merendahkan menyalahkan, kalian. Jadi Ya, saya- Pak Johan ini orang baik ya. Pak Johan ini orang baik, orang sopan, orang santun. Kami diperintahkan untuk bersikap adil sama Pak Johan. Kami tidak boleh mengolok-olok Pak Johan karena memang Pak Johan belum mengerti. Tapi saran saya, Bapak jangan banyak menjelaskan kalau Bapak tidak mengerti karena nanti Bapak nanti kena bulan-bulanan dari kita. Soalnya kita tuh nggak bisa terima Enggak, orang saya yang tadi ngakuin yang kan ngerti tapi tanya- dijelasin. Bertanya kan Ya boleh yang bertanya. saya keberatan itu Anda mengatakan bahwa Paulus itu menyebarkan dongeng. Bukan saya Bapak Johan yang ganteng, baju warna pink, bukan. Yang mengatakan itu adalah penafsir kitab kalian. Kami cuma membacakan doang Pak.
Iya, ini kan ditonton berapa orang loh. Jadi 2 semua juta di sini jiwa, nggak ada Pak. yang jadi Hampir separuh warga negara Enggak, dunia, enggak. Pak, yang nonton. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan sesuatu atau menafsirkan sesuatu itu salah, nanti di sini sama-sama siapa yang jadi yang apa di sini yang bisa bertanggung jawab nanti. Soalnya di Loh, sini nggak bisa Bapak kan memahami punya semuanya, akal. loh. Enggak. Gini loh, Bapak kan punya akal, Bapak kan punya hati. Kan Bapak nanti habis ini bisa belajar sendiri, Bapak buktikan kami salah atau enggak. Kan Bapak tanya sama pendeta bisa nanti. Kami kan nggak harus, Pak, kami kan buka koma kan hampir tiap hari. Nanti kan Bapak habis ini kan misalnya besok ke gereja tuh. maksud saya Bapak diskusi tanya sama ini pendeta. ada baiknya di sini harus ada pendeta atau seseorang yang bisa memahami. Itu yang kami tungguin. Masalahnya pendeta Bapak nggak ada yang datang. Pak, jangankan pendeta, Pak. Kami nyari yang apologet aja, Pak, yang normal aja nggak, sampai sekarang nggak ketemu-temu. Ya udahlah, mungkin Bapak nanti bisa ngomong sama pendetanya biar pendetanya kesini ya, Pak. Kami cuma nanya doang kok. Ya, Kita kami kasih baik. tempat Terima nanti. kasih. Ya, mohon maaf ya Pak ya kalau seandainya Bapak agak terguncang dengan apa yang disampaikan oleh saudara-saudara saya. Itu namanya Saya nggak provokasi terguncang, akal. malah saya apa ya? Apa ya? Istilahnya Bergetar. saudara Berkecamuk. kita percayakan Tuhan itu satu kan? Nggak mungkin Enggak, siapa bilang? Enggak Pak, jangan yang Pak. ciptakan Pak, semua ya, makhluk bentar, ini cuma Pak. satu Tuhan. Enggak, tunggu Pak. Ciptakan semua makhluk Ya, bentar, itu Tuhan Pak. kan? Satu Tuhan Ya. kan? Ya bentar, Ya, Pak, benar yang nggak? percaya Tuhan itu satu. Ya bentar, yang percaya Tuhan itu satu orang Islam sama Bani Israel, Pak. Kalau Bapak mah nggak percaya Tuhan satu, Tuhan Bapak mah 3, Pak, tapi ngakunya satu. Iya, Anda punya roh nggak? Punya roh saya. Iya, punya roh kan? Ada dua kan, ada tubuh, ada jasmani. Ya tubuh dan Iya, roh. kan? Kalau seandainya roh nggak ada, iya. Itu udah dua. Dua. Berarti ada 2 Iya. rifa gitu. Ada dua. Berarti ada 2 rifa. Oh, berarti saya ini ada 2 rifa ini, bukan 1 rifa ini. Ada 2 orang berarti. ini. Dua. Ibu ada jiwa nggak? Jiwa ada, roh ada, dan badan Iya, ada. kalau Berarti saya ibu 3 nggak ada orang. roh, nih. ibu apa? Ibu Iya, nggak berarti saya ini dikatakan 3. Rifa. Iya, udah. Gini saya mau tanya sama Bapak nih. Ini badan saya saya besarin sendiri ya, bentar. Rifa ini ada jiwa, tubuh dan roh. Benar ya Pak Johan ya? Iya. Berarti saya ada 3 manusia ini. Berarti Rifa ini 3 orang. Satu, makanya dibilang Tritunggal tapi satu. Katanya Bapak. Satu. Jadi yang 3 apanya dong? Yang 3 apanya dong? Ada perbedaan, ada nggak perbedaan roh dengan dengan tubuh? Ada nggak? Ya beda lah Pak. Oh, ya, Kalau beda. roh itu kan tidak. Iya beda. Nah sekarang saya tanya yang 3 apanya? Tuhan Bapak yang 3 apanya? Ya pribadi yang pribadi yang. Nah, kalau saya 3 pribadi atau 1 pribadi? Anda satu pribadi. Katanya tadi 3, gimana sih Bapak nggak jelas? Nah itulah makanya saya bilang lebih baik berdiskusi dengan orang yang bisa yang udah tahu pendidikannya ya. Saya teologi Ya kita lagi nunggu, kita lagi nunggu orang-orang yang berilmu untuk menjelaskan ke kita, Pak ya. Kita tuh lagi nggak maksa. Kita membuka Komal ini untuk edukasi publik, di mana kita sama-sama berbagi informasi. Kita izinin kok kalau ada orang Kristen yang punya ilmu, silakan kita tungguin untuk Ya. menjelaskan ke kita. Oke, baik. Oke. Ya. Terbuka untuk Bapak mau siapapun. habis Sebenarnya ini. saya Kita juga buka nggak berani Iya. memastikan kitab orang ibu, soalnya Ya gimana Kalau Bapak mau nafsirin? Saya yang lahir dari kecil kalau- aja nggak bisa nafsirin, kok Bapak pula menafsirin? misalnya kalau saya bahas di sini mungkin bisa karena di sini orang-orang ibu pasti memahami apa. Ya udahlah, yaudah sekarang gini, Bapak maunya apa? Bapak mau lanjut diskusi atau mau standby di sini atau mau turun? Bapak pilih Ya mana? bisa lah. Lanjut aja, mau undang yang lain Ya naik. Bapak, ya Bapak standby dulu, Bapak belajar dulu aja. Nanti kalau mau komentar aja. Oke, Ya. halo Kak Febri. Kak Febri. Pak Johan ini baik ya teman-teman, kita kasih applause dulu ya. Semoga dia keren. Kita butuh orang-orang seperti Pak Johan ini yang tidak menghujat. Buat teman-teman Kristen, tirulah Pak Johan yang adalah oknum ini ya. Jarang-jarang loh. Halo Kak Febri. Tapi biasanya Kita Uni turunkan aja Uni ya, karena Iya. belum ada responnya. Iya. Ya tapi Rangkayo, mana? biasanya Uni kalau ada otan yang agak lurus langsung ditab bidat sama yang nggak lurus gitu. Iya.
Biasanya mereka dituduh bidat atau mereka dimusuhi. Nanti mereka di DM rame-rame. Ngapain kamu baik-baik di tempat muslim itu? Ripa itu kan penghujat. Jadi kayak diajarin supaya menghujat gitu. Iya, Makanya aku bilang tuh mereka tuh oknum. Bapak ini oknum. Yang sabar ya Pak Johan, nanti kalau di DM rame-rame. Semangat Pak Johan ya. Bapak adalah orang baik. Wajah Bapak baik banget loh kelihatannya loh. Makasih Uni. Iya Rangkayo. Kalau Rangkayo pakai muka-muka kartel. Ya kalau si Rangkayo dia muka-muka kartel ya guys. Kamu muka-muka kartel kan? Muka-muka kartel kan? Jangan dibongkar Halo. Uni. Halo Pak Alex. Semangat malam Pak Alex. Panggilan ketiga untuk Pak Alex. Semangat malam. Wah, berhala nih Pur. Berhala Pur. Ada Pak Purnomo di sini. Pak Purnomo. Berhala Pur, tukar Pur. Oke, bulu babi selanjutnya. Jangan gitu Rangkayo. Nekal deh. Benar. Hitam ngejagrak. Gitu. Wah, itu Yuk kita turunin. Jangan bau-bau Rangkayo. Oke, kita naikin lagi ya guys. Supir trapel nih ha. Ada supir trapel naik ke atas nih ha. Iput nggak suka iput doh. Iput nggak bisa iput ke doh. Ipun ndak nio. Iput nggak ada doh iput. Supir travel. Supir travel. Waalaikumsalam kok masuk. Oh iya Pak ya Bang. Kepenyet ya. Iya. Kegencet. Ini biasanya mereka ini yang tap layar loh guys. Kita apresiasi buat mereka nih yang udah tap layar terus kepencet. Kita nggak ini loh. Kita harus Makasih, teman-teman mengapresiasi semuanya. mereka nih. Makasih ya. Ini udah tap layar sampai jempolnya ini semua nih. Semoga dikalikan dengan jumlah tab layar kita ya. Itu 520,3 K. Berarti dikalikan pahalanya segitu. Amin ya Allah. Amin. Host izin turun, aku ada kerjaan sebentar ya. Oke, Siapa Bang Johan? Pak Johan, terima kasih sudah bergabung. Pak Johan sehat-sehat selalu ya. Salam toleransi ya Pak Johan. Jangan lupa belajar ya Pak ya. Halo, assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babeb. Waalaikumsalam warahmatullahi Kan ya? wabarakatuh. Gimana caranya sih? Ya. Oh ya, oke saya turunkan. Oh iya siap aja kan. Halo Nafrieni. Aku bilang aku nggak suka sama berondong. Aku bilang aku nyari om-om. Tau kau? Makanya pakai bewo. Aku cari om-om. Bilang sama Bang Gapur tadi Beb. Oh kirain aku yang beb. Oh kirain aku. Ya iyalah aku kan suka baper. Halo Nafrieni. Tunggu, tadi aku dengarnya gak aneh deh. Bang Sal bilang dipanggil Beb sama Gopur. Kalian jangan mau jadi bani pompa-pompa ya. Iya, jangan kalian kayak gitu woi. Menakutkan kalian berdua nih woi. Menakutkan kalian Jangan, ini. woi. Berbahaya. Menakutkan woi. Nanti dicabut keluar kangkung kaget. Nah, Iya, keluar cabe. Kangkung, ada ketumbarnya pula, nggak pecah. Darah Yesus. Ya kan? Bukan Kena cuma gigi kangkung. gratis. Kena Ya gigi kan, bukan gratis. cuma kangkung, ada cabenya, merica di situ, ketumbar pula. Ternyata habis makan rendang. Halo Darius. Panas itu sudah kan? Halo Darius. Hello. Halo. 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 Lah, halo doang. Terus? Iya, halo. Apalagi? Ya, silakan Om Darius. Om Darius. Ya elah. Halo, passwordnya. Izin Tertutup bertanya. lah yang mati di tiang salib. Oh, mau Ada- nanya. Silakan. Ada suara. silakan. Tanya tidak nih? Ada, Bang.
Passwordnya Bang Darius seperti yang difoto. Passwordnya, Kawi Bang. mau? Kalau- Kawi mau? kalau Kawi Islam- mau? Enggak, Kawi mau boleh ya? Passwordnya. Penyembah mana manusia? Penyembah anak manusia. Bukan. Kalau Islam passwordnya Islam rahmatan lil alamin. Kalau Kristen terkutuklah yang mati di tiang salib. Begitu. Oh iya betul, bisa. Mantap. Halo Baik, Darius. Halo Darius. Dadar usus. Darius. Untung nggak kepleset Uni. Ada bang. Halo, Ada dadar usus. Ada bang, ada. boleh tanya? Boleh. Boleh. Jaringanku tersalib, izin turun dulu dah. Nah, itu dia tiap Jaringannya tersalib. tersalib. Jaringannya tersalib. Aduh, darah Yesus. Jaringan Darius tersalib. darah Yesus. Dan jaringan Iya. tersalib orangnya juga. Ih, mama. Mama sayangi. Mama sayange kata si Greg. Halo my life. My life. My life. My life. Ya Halo, Maili. rahmatan lil alamin. Wah, masya Oh, Allah. yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada hal apa kah gerangan Pak Cik? Aku nggak banyak tanya sebetulnya, cuman pengen ini aja. Aku pengen satu koma dengan kakak Uni. Boleh ya? Salip aku bah, disalip aku bah. Mama sayangi. Mama sayangi ditambah depannya nggak ada itu. Nggak perlu ditambah. Boleh minta nomor kakak? Kakak Uni boleh minta nomor nggak? Berapa maharnya, Pak? Bang My Life, bentar. Aku potong. Kalau mau dekatin Uni itu ada slogan. Slogannya gini. Seperti kita di jalan tol, pastikan saldo Anda cukup. Ini Uni nggak matre. Yang penting dia ini makan. Emang Ih, siapa bilang aku nggak matre? Matre kali pun aku. Buat kakak Uni. Cepatlah, lama kali pantunya Bang, ini banyak penonton kita Bang. Nanti dikira kita di sini lawak-lawak kayak Edis Bang. Kita lagi edukasi. Iya, Owi mau? Owi mau? Nyimak bang, nyimak. Halo tuh. Turunkan bang. Oh nyimak. Oh iya, siap Bang Arya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi dia jeder langsung loh Uni. Uni boleh minta nomor HP gitu. Gila, itu baru gentleman itu. Gak pakai bahasa basi. Mungkin saya luruskan ya, dia sebenarnya salah ngomong itu. Sal, itu dia salah ngomong dia. Uni boleh minta nomor rekening, itu bener itu kayaknya. Iya, yang nomor bener gitu rekening kayaknya tuh. Salah Iya, ngomong kayaknya dia nomor tadi. rekening. Iya kayaknya. Oh gitu, ya, salah. Nomor rekening tadi dulu. Nomor rekening itu. Nanti ya Bang ya, aku kasih nomor rekeningnya. Jangan salah Halo. paham ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya non Ini, muslim Mbak. kasih tahu dong. Iya, Ini, Bapak Mbak, muslim saya- atau non muslim, Pak? Saya muslim, Mbak. Saya masuk bangsawan ini, Mbak ya. Itu saya sering lihat di komalnya. Mungkin Mbak kenal sama Mbak Mikana itu, Mbak ya. Yang Kristen Mesianis itu nah. Itu sering kita orang-orang muslim terpojok di sana. Olehnya dia itu pinter. Yang dinaikin di room dia itu orang-orang yang minim pengetahuan di agama Islam. Jadi kita sering terpojok di sana. Nah, maksud saya sekali-sekali suruh dia naik- ditarik ke sini. Bang Bosro, Iya. yang nyuruh Abang naik ke sana siapa? Enggak, saya nyimak. Ya. Saya ngintip-ngintip Bang, maksudnya. dalam surah An-Nisa ayat 140 coba dibaca. Jika kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diolok-olok,
maka tinggalkan tempat itu sampai orang di situ berpindah bahasan pembicaraannya. Pertanyaan saya, Anda tahu tidak Mikana itu siapa? Dia mengakunya Kristenis, itu Kristen apa Mesianis katanya. Nggak ada mesianik. Ketika Anda tidak mengetahui seseorang lalu Anda mengatakan bahwa umat Islam terpojok, itu umat Islam yang sedang mengikuti hawa nafsunya. Jadi mereka adalah orang-orang yang menyakiti diri sendiri yang nggak ada kaitannya dengan kami di sini. Jadi kami tidak ada urusan dengan mereka. Ya masuk Bang, kesian abang nih. kalau bentar. Abang kalau bentar bang. Ya. Kalau abang suruh mereka ke sini, abang yang suruh, bukan kami yang suruh mereka ke sini. Kami nggak butuh orang-orang kayak Mikana, bang. Kami butuh orang-orang yang mau belajar dan mengajar di sini ya. Ya masuk kasihan yang umat kita, Mbak, umat Islam ini kasihan. Yang di sana saya kita nggak kasihan. Orang-orang itu kan yang dinaikin orang-orang yang minim. Yang naik ini yang bodoh. Jadi saya tidak kasihan, mati saja mereka menghina diri mereka sendiri. Jangan bang. Benar. Kok kayak pula kasihan pula. Al-Qur'an yang mereka langgar kok. Baca surah Al-Nisa ayat 140 tuh. Gitu bang. Jangan bikin emosi. Udah tahu literasi kita kurang, ngapain kita subscribe ketika dong juga menonton, itu membuat. Tapi dia itu pintar pak, lebih pintar gini. Kalau dia kalah debat, umpamanya kan dia minta dalil kemarin kan, saya pernah naik 2 menit. Dia minta dalil katanya di mana Al-Quran itu yang menyatakan Allah itu Maha Pengasih Penyayang kan. Nah saya kasih tahu dia ngeras juga dia. Bang Boso tahu nggak? Bang Boso di sini tuh mempromosikan akun Kristen loh. Sementara ini room Islam loh. Aneh bang. Bukan, maksud dengan abang menyebutkan iya, bang. Abang nih kalau punya masalah, misalnya abang melihat umat Islam yang bodoh naik mencelakakan diri mereka, jangan bawa-bawa kami, bang. Maksudkan ini kita membantu mereka supaya mereka cerdas, maksudnya kita ajak ke sini. Ya Allah ya Robbi, nggak ngerti juga saudara kita ini dengan bahasa saya loh. Mengulangi komal-komal Kristen di komal ini sama saja dengan mempromosikan komal Kristen, Bang Boso. Ngerti nggak bahasa kami? Mengerti bahasa saya? Ya Allah ya Rabbi. Maksud saya bukan narik mereka, narik yang muslim itu tarik ke sini maksudnya. Yang muslim itu tarik ke sini. Yang muslimnya bukan Kristennya. Kasihan dia Allah dan Mbak Mikana. Menurut abang bisa kami melakukan itu? Gini, bisa nggak kami menurut abang kami bisa menarik orang-orang itu menurut abang? Ya, bisa kami kan dan itu tugas kami. Sebentar dulu, bang. Abang suruh kami di sini narik orang-orang yang dari Mikana. Bisa kami lakukan itu menurut abang? Kalau saya bisa bantu, saya share bisa ya sudah abang lakukan, jangan kami yang boleh lakukan, tapi bang. boleh tapi ya maksudnya boleh nggak? Ya boleh lah. Oke tapi ya, abang terima kasih. Boleh kita lah. lagi diskusi la haula wala quwwata illa billah. Kalian makin menyebutkan komal-komal Kristen, semakin kalian mempromosikan komal-komal Kristen, saudaraku. Semakin kalian ulang-ulang menyebutkan komal-komal Kristen di komal-komal Islam, seolah-olah kalian sedang mempromosikan komal Kristen, saudaraku. Ya saya turun kalau gitu mbak. Ya terima kasih. Siap. Bang Boso nambahin sebentar. Ya silakan yang lain. Ya Bang Bosro, kan kita itu selalu diajarkan tentang kebaikan itu mulai dari diri sendiri. Ya udah, kalau semisal itu nggak baik buat Bang Bosro, tinggalkan. Ya, maksud saya gini mbak, teman-teman yang ada di sana ya mereka untuk saya mau tarik ke sini gitu. Jangan potong dulu Bang Bosro. Bang Bosro ya Allah, Anda muslim tapi kayak gitu loh. Anda di Bang Gofur lagi ngomong, dia belum selesai ngomong Anda udah potong loh. Sementara kami memperlihatkan akhlaknya Kristen tuh begitu loh, nggak boleh gitu loh Bang. Saya jadi bingung abang naik ke atas tuh mau ngapain? Kita di sini sedang dialog lintas agama. Kita membuka wawasan untuk diberikan kepada orang Kristen. Anda naik tiba-tiba mempromosikan Rumikana. Lalu Anda menjelaskan, Bang Gofur di sini mencoba memberitahu kepada Anda, gini loh Bang, nggak penting kita ucapkan komal-komal Kristen di sini. Anda belum orang selesai bicara, Anda sudah potong Bang. Nggak boleh gitu. Kita kan orang Islam, ada adabnya tuh. Makanya saya bilang jangan ikuti hawa nafsu kalian. Kalian tuh sedang mengikuti hawa nafsu kalian loh. Kalian seolah-olah tertrigger dengan apa yang diucapkan oleh orang Kristen, lalu kalian suruh kami ke sana. Itu sama saja kalian merendahkan umat Islam sendiri. Masa kalian suruh orang Islam masuk ke komal Kristen? Atau Anda suruh, kalau Anda mau nyuruh orang Islam pindah ke sini ya Anda ngomong sama mereka, jangan kami gitu loh. Kami kan membuka ini room ini kita buka untuk mengadakan perbandingan, mengcounter. Harusnya Anda yang menarik orang-orang ke sini, bukan kami yang narik orang ke sini. Masa kami sudah buka komalnya, kami sudah edukasi, terus kami lagi yang narik orang itu kan? Ini kasihan Mbak ya, jujur Mbak. Ini orang di bawah ini kok komentarnya semuanya negatif ya.
Ya karena Anda Ya. nih, oke, saya kesampaikan nih, Bang Bosro. Terkadang niat abang baik, tapi abang salah tempat. Contoh, abang pernah nggak nonton tinju? Pernah nonton tinju, Bang? Enggak Kasih kalau ilustrasi. tinju. Bang, abang tahu nggak di ring tinju itu, Bang, penonton itu kan di bawah. Ketika penonton naik ke ring tinju, orang lagi bertinju, Bang, penontonnya pasti kena tonjok, Bang. Nah, abang sedang masuk di mana ruang ini adalah ruang dialog, di mana kita perang argumen dengan orang Kristen. Abang naik ke sini, keluar dari tema, membicarakan rum Mikana. Jadi ada kecurigaan sama orang-orang di bawah nih, jangan-jangan nih marketing Mikana nih. Akhirnya ada suudzon orang-orang kepada Anda. Makanya saya dari tadi tuh berusaha untuk menghentikan Anda, tapi kan Anda kayak tetap juga terus gitu kan. Saya menghargai Anda, padahal dari tadi tuh ingin mengajak Anda untuk mengerti bahasa saya. Tapi dari wajah saya Anda tidak bisa menilai kalau saya tidak nyaman dengan pembicaraan itu, Bang. Tapi Anda juga masih lanjut, masih coba jelasin. Akhirnya apa yang terjadi? Iya, itu saya paham ya. Anda nggak Saya nyaman paham, ya. gitu loh. Tapi masalah Kenapa kan gitu, Bang? saya kasihan sama umat muslim kita ini dari pojok terus. Enggak, Karena tidak motor perlu saya dikasihani mereka yang, Bang, tidak perlu dikasihani mereka yang tidak punya ilmu, tapi coba-coba untuk masuk dalam dunia dialektika. Segala sesuatu itu harus ada pada tempatnya, Bang. Oke. Ya, apa yang perlu Anda kasihani? Yang kalau perlu itu bukti bahwa umat Islam harus belajar lagi. Justru harus ada komal-komal Mikana dan komal edis. Supaya apa? Supaya kalian umat Islam mencintai ilmu pengetahuan lagi. Akhirnya ketika kalian nggak pernah belajar kan nggak enak kan rasanya, nggak tahu kan tentang Islam. Justru itu ada manfaatnya dari Allah itu, supaya kita semuanya akhirnya belajar. Saya kalau bukan karena ngelihat komal tanpa ragi, rumnya tanpa ragi, saya akan belajar Islam loh, Bang. Justru dengan adanya komal-komal biadab seperti itu, akhirnya kita ke-trigger untuk belajar. Justru bersyukur kepada Allah, kita masih diingatkan untuk belajar, ya Bang Bosro ya. Ya, terima kasih Mbak ya. Izin turun Mbak ya. Ya semuanya. Minta maaf ya Bang Bosro ya, teman-teman kita yang di bawah itu hanya kesal karena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami semuanya ya, maaf ya. Ya. Iya, Bang Bosro. Di bawah itu ke-trigger aja, Sehat-sehat Bang. ya. Saudara kita tadi ke-trigger. Teman-teman yang di yang di bawah tidak perlu nyerang pribadi orang biasa itu. Abang Bosro itu mungkin dia tidak tahu, mungkin dia nggak ngerti bahwa ternyata ya mungkin beliau baru nonton. Maklum kok banyak orang-orang yang ke-trigger ya. Iqbal, kalau Iqbal jedak Uni nggak bisa naikin orang, Dek. Teman-teman jangan serang pribadinya Bang Bosro lah. Lagi pesan Gojek. Iya, beliau saudara. Pesan dulu aja. Tunggu dulu, naikin dulu satu orang dulu, naikin satu orang. Saudara kita. Pesan nasi nih, pesan nasi. Lagi pesan nasi. Teman-teman, ya. Ini udah naikin satu nih. Kalau pesan lagi nanti baru nggak bisa naikin orang. Teman-teman juga gini ya, nggak usah kita terlalu. Memang saya kalau saya itu emang nadanya emang agak keras di awal-awal. Kenapa? Karena saya nggak mau. Saya sedih sebenarnya lihat kalian itu berusaha untuk membela agama dengan ketidaktahuan. Dengar ya, membela agama dengan ketidaktahuan itu sama seperti pergi ke medan perang tanpa senjata. Mati bonyok. Sama kayak kalian datang ke Palestina sekarang nyerang Israel. Hayolah, Islam itu mengajarkan afala yataqilun. Ada siasah namanya. Kita di sini justru buka komal ini supaya apa? Supaya kita bisa menjawab segala tuduhan dan syubhat, ya. Nanti jangan dipromosikan rum-rum Kristen di komal-komal Islam ya. Itu hanya akan gini. Teman-teman tahu trik marketing nggak? Trik marketing itu buruk atau baik tetap disebut. Seperti ada artis yang jelek banget atau kelakuannya jahat banget, tapi diulas terus-menerus, dia akan pamornya naik, guys. Itu namanya trik marketing. Nah, teman-teman mengulang-ulang mereka para penghujat itu sama teman-teman sedang mempromosikan mereka. Don't make stupid people famous. Ya. Kita harus bijak juga ya teman-teman ya, makanya benar yang dikatakan Uni, justru kita bisa ambil pelajaran dari apa yang mereka sampaikan. Kalau kita kebetulan lihat apa yang mereka katakan, nah kita harus bijak, apa yang dikatakan itu kita pelajari lagi, kita perdalam lagi. Karena nggak mungkin mereka yang notabene Kristen akan lebih paham dari apa yang kita imani atau apa yang kita pelajari. Maka kalau kita belum tahu tentang itu, kita harus belajar lagi tentang itu untuk bisa menambah wawasannya. Ketika nanti mendengarkan hal-hal yang sama, itu kita tidak akan goyah imannya. Gitu. Ambil sisi positifnya teman-teman ya. Ya, Nah, sedikit bisa saya mungkin sedikit oh, ya, aja, lanjut. sedikit, Bos.
Aku mau sapa teman-teman dulu yang ada di bawah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang ada di bawah. Iwan Villa semua, alhamdulillah. 1400 mata memandang, saya minta tolong untuk di tap layar teman-teman, dibantu share, diposting ulang. Buat yang belum follow silahkan follow dulu agar komal kita tetap kokoh, agar diskusi kita bisa terus jalan. Insya Allah ini akun yang kita pakai rutin live setiap harinya. Silakan di follow akunnya Uniriva biar kalian tidak ketinggalan pada saat Uniriva live. Di follow akun sahabat-sahabat saya Gregorius, Gafur, Ca, Rangkayo dan Sal Pasaribu. Di follow teman-teman ya, posting ulang dan tap layar. Insya Allah bisa tap layarnya 1M biar komal kita tetap kokoh nggak goyang teman-teman. Soalnya agak ngeliat kok. Mantap. Ya silakan lanjut tuh nih. Kalau aku mungkin tambahnya buat teman-teman yang kayak bang siapa tadi, bang Bos Ros siapa tadi lupa. Ini bang, gampangnya adalah untuk mematikan komal itu tadi, yang muslim jangan di sana, mending ramein room muslim. Biar room muslim itu lebih bercahaya, lebih kuat lagi gitu loh. Kalau kita ngumpul di sana cuman gara-gara kita ketrigger apa yang disampaikan dia, ya otomatis kita secara nggak langsung kita menghidupkan komal dia untuk menghujat, untuk memframing gitu loh. Lebih baik ngumpul di komal-komal muslim, diem di situ, perhatikan yang disampaikan narasumber di atas, dicatat kalau emang mau belajar. Kalau memang cuma mau jadi pendengar yang baik, bantu tap sama di share, itu aja. Ya kan? Nah, itu. Aku kalau serius kadang bener juga ya. Ya kan? Ya, tapi nggak pernah serius kamu. Jangan iya. Enggak, aku bingungnya ya kawan-kawan kita yang muslim ya, mohon maaf nih ya. Kalian tahu nggak kalau gini, hawa nafsu itu memang sulit. Maksudnya kayak kalian tuh kan ketrigger ya, katanya giroh gitu loh. Lihat orang menghujat atau membahas Al-Quran, tuh cobalah naik ke atas gitu kan. Sebenarnya tau nggak, kalian itu pada saat bersamaan kalian sedang mempermalukan diri kalian dan mempermalukan agama kalian. Kenapa? Kita lihat nih orang Kristen nih, nggak ada ilmu naik ke sini, kita ketawa semua. Ternyata itu juga kalian lakukan di komalnya Kristen. Kalian naik ditertawakan sama mereka. Mereka dianggap kalian nggak ngerti. Padahal bukan kalian nggak ngerti. Cuman pada saat kalian membicarakan tentang agama kalian, waktu itu kalian lagi nggak ada tema, nggak ada topiknya. Kalian nggak bahas topiknya itu loh. Makanya saya selalu bilang orang Kristen di sini, saya cuman kasih ini. Tapi abis itu tugas kalian untuk mencari tahunya. Nanti kami kan live lagi tuh. Silakan naik lagi ke sini. Makanya kayak Bang Johan tadi tuh. Kita tuh nggak boleh kayak bodoh botol. Jangan, kan hari ini dia nggak tahu. Biar dia cari tahu dulu sendiri. Nanti kita kan buka lagi tuh. Biar dia nanti mana tahu dia berempati ketrigger lagi buat naik di komal kita. Maka aku termasuk yang nggak sepakat kalau kita tuh ada orang Kristen yang mohon maaf agak memang jahil banget walaupun maksimal. Menurut aku tuh nggak usah kita langsung kayak inilah treatmentnya keras banget. Tapi kalau memang penghujat, aku no debat, aku udah langsung aja itu nggak perlu, nggak penting. Tapi kalau kayak Pak Johan tadi, banyak sebenarnya orang Kristen tuh yang kayak dia nonton mungkin ketrigger sama kita terus dia naik. Awal-awal kasih kesempatan 3 kali buat marah. Pertama, marah kedua, marah ketiga. Itu tuh memang harus begitu kita. Insya Allah kalau seperti itu, komal Islam tuh beda sama komal Kristen. Kalau komal Kristen tuh mereka naikin orang-orang yang jahil, kemudian mereka serang gitu loh. Nah kita jangan sampai kayak gitu. Itu yang aku lihat rata-rata di komal-komalnya mereka tuh orang Islam tuh dijadikan bulan-bulanan. Dan anehnya orang Islam karena harga diri mungkin ya memaksakan untuk menjawab itu. Masa kita kalah sama yang 6% guys? Kita yang mayoritas loh, 6% doang loh mereka itu. Masa kita kalah, ya kan? Ya, mulai sekarang kita ingatkan juga teman-teman, janganlah Anda itu mencoba untuk mengajari kami untuk atau mengajak kami untuk naik ke sana ke sini komal ini. Kami itu sebenarnya kalau kami itu bisa pilih-pilih orang gitu loh. Kalau semisal orang itu masih bisa diajak untuk diskusi dengan baik, maka kita mau ke sana. Sayangnya mereka itu tidak akan pernah bisa menerima kami ketika kami ajak diskusi dengan baik. Ya, berapa kali nggak mungkin Uni itu nggak pernah berdiskusi dengan mereka, itu nggak mungkin. Kenapa sekarang Uni nggak berdiskusi sama mereka? Ya karena memang nggak perlu gitu loh. Nah ini jawab dulu nih ya. Dulu saya tuh fighter banget loh. Yang nonton saya sejak 6 tahun lalu tuh pasti tahu banget saya.
Kalian tahu kan roomnya Manuk Bulu, Yusuf Manuk Bulu, roomnya Sofiatul, room Fatimah Sedekah itu saya datangin loh. Ya. Saya bahkan ditanya di situ. Jadi saya tuh bukan tipikal orang yang langsung bertanya. Saya masuk dulu. Mungkin teman-teman kalau nonton di YouTube silakan dilihat. Saya masuk ke roomnya si Fatimah Sedekah, Murtadin odong-odong tuh. Nah, mencret masuk ke rumah Bulu, saya yang nanya tuh, itu benar Tuhan, ada si Handayani yang bilang Tuhan saya turun berkolor, ingat nggak itu di YouTube? Ya. Nah, saya yang naik tuh ke atas, saya tanya, itu bener Mbak, kamu ketemu Tuhanmu pakai kolor? Terganggu lah si Yusuf Manubulu tuh. Si Paul Zhang saya datangin di zoomnya dia tuh. Ketika dia bilang orang Islam itu teroris, saya tanya, berarti kamu bilang Pak Jokowi juga teroris? Saya diturunin. Ya. Saya tipikal orang yang masuk edis kemarin terakhir saya datangin lebaran kemarin tuh. Saya diturunin juga gara-gara saya nanya. Kalau Nabi Muhammad dikatakan Raja Sek gara-gara Nabi Muhammad memiliki kekuatan 30 pria, mana lebih kuat, nabiku atau Tuhanmu? Mencret, nggak bisa jawab, diturunin saya. Saya ke tempat Mikana juga pernah, saya datang, saya tanya doang kemarin, berapa kali itu 3 kali. Itu yang ngambil bini orang siapa? Tuhan Bapak, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus atau Yesus? Diturunin lagi. Jadi kalian jangan ngajarin saya untuk menghajar mereka. Saya masuk ke sana itu untuk membungkam mulut mereka, mempermalukan mereka, bukan buat ngajarin. Saya di situ tuh buat oh Agatha, saya naik kan nggak diterima. Saya naik lah pakai akun namanya tuh siapa tuh Aisyah atau apa, dinaikin. Saya pas baru buka mic dia tahu langsung diturunin. Ayolah kalian pikir orang-orang seperti saya, Bang Zuma, kita ini itu bakalan diizinin masuk ke komal mereka? Kalian mau berharap keadilan sama orang Kristen yang Tuhannya jadi kutuk? Kalian berharap keadilan kepada orang Kristen yang Nabi Muhammad aja dihujat? Hayolah, kami umat Islam kita berusaha semaksimal mungkin untuk memanusiakan mereka di komal kita. Walaupun mungkin dari kita ada yang keras kepada mereka, tapi tetap kita sesuai dengan mereka. Kalau mereka baik, kita juga baik di sini. Ada nggak itu di komal mereka dilakukan? Tidak, nggak ada. Ayolah ya. Jadi kita ini umat Islam tuh bersinergi, bukan mempromosikan komal-komal penghujat, ya. Tapi kita tinggalkan. Algoritma itu terbaca karena kalian berada di situ. Kalau kalian yang menyebabkan orang jatuh ke dalam gelimangan dosa itu karena penasaran. Contoh, penasaran sama narkoba, cicip sedikit dulu. Masuk pemakaian narkoba. Berzina, awalnya penasaran dulu, pegangan tangan, baru cium bibir, baru berzina. Sama, kalian penasaran kan nonton Mikana? Kalian tontonin lama-lama di situ. Akhirnya kalian mendengarkan penghujatan kepada Al-Quran dan penghujatan kepada Allah dan Nabi Muhammad. Maka Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 140, kalian akan dibangkitkan sama dengan mereka nanti. Silakan dibaca. Ya, betul tuh kata Uni. Jadi buat teman-teman muslim yang masih doyan betah di rumah oten, nanti kalian bakal dibangkitkan sama yang lagi live di atas. Gue bangkit sama dia tuh yang sama alisnya kayak ulet bulu tuh. Nah iya tuh. Mikana. Bulu matanya tuh, bulu mata anti badai itu. Oh iya. Yaudah kita nggak usah bahas lagi ya, kita nggak perlu mempromosikan. Nah gini, room ini ya, room kita, room Islam ini, room yang berusaha untuk mengedukasi. Kenapa? Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumil hisab. Apa yang kita ucapkan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Maka di sini kita sedang melakukan metode komparasi namanya. Kita perbandingan langsung. Nah, tadi saya membantah doktrin Kristen bahwa orang Kristen ini percaya akan dusta. Contoh, mereka percaya kepada Paulus yang membawa dongeng. Mereka percaya Paulus mengaku bertemu Yesus padahal tidak ada terbukti sama sekali. Mereka percaya semua informasi dari Bani Israel yang banyak sekali berdusta dan tegar tengkuk. Inilah kenapa saya katakan kesimpulannya umat Kristen percaya akan dusta. Nah, bahkan kita akan buktikan ketika mereka naik ke komal kita, yang keluar dari mulut mereka pertama sekali adalah kebohongan yang besar. Kita akan buktikan itu. Tugas kita itu kan membuat statement lalu membuktikan. Kalau kita salah kita minta maaf. Oh, berarti enggak dong kamu termasuk. Gitu loh. Silakan. Oke, kita coba naikkan lagi, kita cek lagi yang mau minta naik siapa ya. Oke, silakan Pul. Nyamuk selanjutnya. Wah. Nyamuk katanya. Tapi bener loh nih ya, nyamuk itu nih lahirnya dari air, terus terbang, minumnya darah.
Oh, alegori perumpamaan ya. Iya, alegori. Mending nyamuk lah daripada domba. Tapi kan mereka minum darah Yesus. Iya. Ini ada Olan nih, Olan 11. Oh, sinyalnya satu Bang Olan. Semangat malam Bang Olan. Olan. Halo Bang. Semuanya, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi. Jangan lemas-lemas bang, lemas juga saya dengar. Maaf bang, maaf, saya muslim bang. Oh, iya. Oh, kebenyet. Iya, kegencet. Kemenyet. Kemenyet. Saking semangatnya tap layar ya kan. Masya Allah teman-teman. Insya Allah, iya buat teman-teman tembusin tap layarnya 1M, Insya Allah bisa ya teman-teman. Bisa yuk. Biar komal kita nggak goyang, agak patah-patah soalnya. Sebelum si User nih, halo User, Islam atau non Islam? Sebetulnya males ngomong sama aku namanya user gini nih. Gak niat ya. Bisa nyoten, nggak bisa nyoten biasanya. Halo User. Nah gini teman-teman ya, sebenarnya tuh kita tuh nggak diberi beban sama Allah untuk mengislamkan orang, tapi kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar kan. Nah sebenarnya orang Kristen tuh ladang amal buat kita. Pertama melatih kesabaran, yang kedua juga sebagai pembuktian kecintaan kita kepada Islam lah. Yang ketiga juga sebagai pembuktian bahwa apa sih bedanya antara penyembah Tuhan dan penyembah anak orang. Jadi kalau seandainya kalian umat Islam misal naik ke komal-komal orang itu gitu kan, terus kalian ke trigger, ya berarti kalian nggak ada bedanya sama mereka. Kita berusaha semaksimal mungkin komal kita buat beda dengan mereka gitu loh. Tapi kalian jangan bikin komal kita sama kayak mereka, seolah-olah kita kayak ada anjing gonggong uni, ayo uni ngomong gonggong juga, kan nggak mungkin. Masa singa melawan gonggongan anjing, kan nggak mungkin. Betul. Ya, buat teman-teman Kristen yang ada di bawah, silakan tekan multi, minta permintaan naik. User ini nggak ada respon, izin saya turunkan ya. Nggak ada respon. Ya, teman-teman Kristen yang mau bertanya silakan deh, karena kami banyak di sini, mungkin kalian takut dikeroyok atau apa ya. Kau tanya aja lah. Karena kalau ditanya pasti nggak nyambung juga kan. Ya. Bertanya aja. Bertanya aja. Bertanya aja, kadang kalian harus dilurusin tahu. Bertanya aja, kadang kalian tuh salah, apalagi nanya, apalagi menjawab. Bertanya saja, kalian itu bingung. Kalian perlu 2-3 jam dulu untuk merangkai kata-kata saudara. Betul. Halah, Cici udah di atas belum ya? Cici udah di atas belum ya? Siapa? Cici. Udah turun. Siapa? Cici. Sudah turun. Udah ke bawah lagi dia. Saha Cici. Izin apa saudara-saudara Muslim yang sudah terlihat di mata saya Muslim, izin saya ini ya, tolak dulu permintaannya biar nanti kita nggak kebanyakan pilihnya. Iya, di ini aja. Bingung kita, dibersihkan dulu aja ya. di cancel. Jadi kita bingung milihnya nanti teman-teman. Kita nggak tahu bedain mana Islam mana Kristen ya. Kalau kalian nggak tapping di bawah ya kita nggak tahu. Tapi biasanya teman-teman yang di sini nih yang tekan-tekan multi nih karena kalian terlalu semangat tap layar. Jadi kadang ya saking semangatnya juga terkeluar dari komal ini kadang. Oh ya, ada sedikit lagi nih, aku mau kasih informasi nih teman-teman. Kan kemarin ada yang banyak bilang tuh Uni Demian murtad, ya Demian murtad. Saya gini bilangnya ya, makanya saya termasuk sekarang ini, saya tuh pernah nangis lihat orang mualaf beberapa orang ya, saya nggak perlu sebutkan namanya. Dan ada satu orang mualaf yang Masya Allah ya, namanya itu Jericho Huang. Dia adalah orang pertama yang mualaf di TikTok guys.
Itu waktu itu yang ada saya sama Kores. Pertama kan sekitar 2 tahun lalu tuh yang buka pertama Komal diskusi kan saya sama Kores. Tiba-tiba si Jericho Wang ini dari 3 kali diskusi, abis itu dia masuk Islam. Dan kalian tahu nggak ciri-ciri keislaman dia itu betul-betul bukan rekayasa. Dia tidak pernah hadir, dan dia tidak pernah kayak apa ya namanya itu, banyak cerita tentang polemik kehidupan dia, nggak pernah cerita padahal dia susah banget tahu. Dia dikeluarkan dari keluarganya, dia keluar dari kantornya, saya tahu, tapi dia nggak cerita banyak, cuman ada beberapa orang aja yang tahu gitu loh. Nah sampai detik ini beliau sudah menikah dan insya Allah punya anak sudah. Sampai detik ini beliau menjadi mualaf. Dan kalian misalkannya lihat ada orang-orang mualaf di Komal-Komal tuh, nggak usah terlalu euforia. Saya aja udah kapok terlalu euforia lihat orang mualaf di TikTok, tahu-tahu malah akhirnya mengecewakan. Salah satunya keunian. Kalau aku bet, mana aku tahu kau. Tergantung kau lah itu. Belajar nggak kau? Bang Iqbal sudah dengar kabar gelanggu mana? Karet gelanggu ya? Sudah dengar kabar Silim? Oh ya udah. Sudah ngikutin kita. Siapa itu tuh, Gafur? sudah Lim masih anak-anak kelas 2 SMA, anak kelas 2 SMA. Kenapa? Dia baru 16 tahun. Dia itu sudah ngikutin kita, sudah ngikutin aku, Bang Iqbal dan yang lain, Bang Kayo dan yang lain itu selama 4 bulan. Jadi dia betul-betul mencari siapa Tuhan yang benar, sampai dia sebelumnya itu, sebelum mualaf itu dia berada di titik agnostik sebelum mempelajari Islam. Sudah Jadi pindah? sudah memang tidak bisa Alhamdulillah nih 3 hari kemarin kayaknya Pak, 3-4 hari kemarin malam, Jumat pagi jam 3 dia sahadat di Komal. Selanjutnya subuh itu dia langsung berangkat ke masjid, sembunyi-sembunyi dari papa mamanya, dan dia disahadatkan ulang oleh ustadz di masjid. Ustadz di masjid pun sampai tersungkur, kaget dan menangis, masya Allah. Karena ternyata si Lim ini ketika berjumpa sama ustadz itu sebelumnya itu dia selalu mendebat, selalu berdiskusi dan selalu mendebat. Nah si ustadz ini kaget, subuh dia datang ke tempatnya, ke masjid. Dia bilang ustadznya, ngapain Lim, ini mau sholat subuh, saya mau sholat subuh dulu gitu. Nggak tahu kan dia, ternyata setelah tahu dia tersungkur nangis kalau Lim sudah mualaf. Masya Allah, Tuhan yang diberikan, sangat cerdas sekali. 4 bulan sekitar masalah sainsnya gila, mengikuti. Sainsnya ampun aku. ya Allah. Kita tetap Waladhi asrasa apa? Itu semangat. Iya bro. Kristen. Ya. Oke Uni, gas Noi. Enggak, suruh nanya sebentar dulu. Tadi tentang ngomongin orang mualaf ya. Saya sih sebenarnya saya sebagai orang Kristen senang. Aduh, Sia ini. Edis. Nah, ini sesembahan orang Kristen ini, Edis versi 2. Ini nih sedikit bentar ini ada Mama Kau ya bilang nih gua botol Mama. Iqbal bentar ya, lu diam bilang gua dulu botol ya Iqbal. diam dulu ya ya ini birahi kali pengen ngomong nih. Mama ya dari tadi kan typing nih pertanyaan Mama ya Mama ya bilang, Uni jawab dong. Gini Mama ya, saya nggak ngurusin anak orang Mama ya, saya nggak peduli dan tidak mengurusin anak orang. Jadi saya nggak tahu si A kenapa nggak muncul, si A kenapa muncul. Saya tidak peduli dengan anak orang. Serius Mama ya. Jadi saya nggak suka ditanyain tentang orang lain ke diri saya yang saya nggak ngurusin Mama ya. Makanya saya dari itu nggak jawab. Maaf ya Mama ya. Saya nggak peduli loh Iqbal nih mau nyungsep kemana besok, si Sal Pasaribu nih mau kemana besok, si Gapur sama Rangkayu nih mau ngapain. Saya nggak peduli gitu loh. Karena saya nggak ngurusin mereka. Saya kalau ada di Komal ini, kita di sini saling bersinergi untuk mencoba untuk mengedukasi publik. Secara personal saya nggak ngurusin orang-orang, serius Mama ya. Jadi makanya saya nggak tahu, masa bodoh mau nyungsep dah gitu. Wah kejam banget saya gitu. Aku terlatih ya Uni ya, ketemu ya. Ngapain kau di sini? Kenapa apa tujuanmu datang ke sini? Mau berburu lagi? Oke. Si Edis nih, Edis kedua. Oke, gua bukan Edis bukan Edis gua. Kawi. Iya Edis Ya kau Kawi. murid Edis lah, murid Edis lah kau.
Sayangan Edis Terserah tahu kalian lah ya. Edis. Saya tidak pernah Ya udah belajar sama Edis. pacar Edis lah kau, pacar Edis. Terserah kalian lah. Emang kalian biasa kok begitu. Dan itu sudah culture bagi kalian. Nah perhatikan. Sebelum saya bertanya, saya minta si Iqbal ini yang bilang tadi gua botol, gua mau menuntut mulutnya dia beneran pintar atau tidak, oke? Nanti sebentar. Kau sudah berkali-kali kubal bali videonya banyak. Nggak Apa usah lagi yang terlalu kau framing. Nggak usah, bukan Islam kalau nggak framing. Nanti bagianmu bro. Pur, masih ingat tidak Pur? Apa? Baru satu kata kau sudah berak. Kalahnya di mana? Mulai kejang-kejang kesurupan Belzebul. Bukan. Buktikan gitu loh, jangan suka ngomong yang enggak. Tarak masih ngerokok ini. Kau ngomong aja udah pos-pos Ya udah, sebentar. Nanti saya tuntut kamu untuk membuktikan kau pintar atau tidak. Oke. Nah, sebentar. Jadi kalau ngomongin tentang orang mualaf, saya sih sebenarnya dengan kalian hadir di TikTok ini, kalian harus tahu juga bahwa banyak orang Islam di Indonesia ini membandingkan kedua agama ini, Islam dan Kristen. Dan kalau kalian lihat, Uni suaranya dengar nggak suara dia? Bang Gopur dengar nggak suara dia? Sia-sia macet. Putus suaranya, nah, gitu aja udah mulai kalian panik, udah mulai salah bilang nggak denger. Ini ada nggak suara dia? Sebenarnya kalian kasihan. Contoh ya, kasihan sebenarnya, tapi satu sisi seperti yang si Ripa ini bilang, alatnya Allah untuk beramal ya, menguji kesabaran terhadap adanya oten gitu. Justru kami juga berpikir dengan adanya kalian itu buat kami menjala muslim yang tidak mengenal sesembahannya supaya mengenal Tuhan yang benar, bukan Tuhan penipu gitu loh. Yesus berkolor, Yesus berkolor. Iya. Udah diam. Kau udah menghujat. Kau bilang Tuhan penipu. Ayo kita bahas tentang Tuhan penipu. Teman-teman silakan. Ini udah penghujatan ini. Oke, mari kita bahas. Enggak. Kau nggak ada hak buat ngomong lagi. Kami mau ngomong dulu ya. Jadi Tuhan yang penipu itu Tuhan yang cosplay jadi manusia, ngakunya Tuhan. Nah itu penipu. Terus Tuhan yang mengatakan bahwa ada tertulis demikian, tahu-tahu nggak ada, nipu lagi. Sama lagi Tuhan yang bilang nih, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tahu-tahu dia mati 3 hari, 40 hari kemudian baru ke surga. Tuh Tuhan penipu tuh kayak gitu. Tuhan yang PHP orang yang lagi susah, orang lagi tergantung di tiang salib, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tahu-tahu dia mati nyungsep ke alam baka dulu 3 hari, baru kemudian 40 hari ke surga. Penipu tuh Tuhan itu tuh. Ya itu yang kau bicarakan kan? Kan kau tuh. Gantian. Oke. Nggak ada, kok nggak ada bicara di sini. Jadi Tuhan yang penipu itu Tuhan yang ketika katanya saya membutuhkan keledai, nggak dibalikin tuh, nipu banget tuh. Terus ada yang bilang Tuhan juga kayak gini nih, ada tertulis dalam kitab Torah, tahu-taunya di kitab Mazmur tuh, penipu banget tuh Tuhan kayak gitu tuh. Cosplay jadi manusia, padahal dibilang tuh Allah bukanlah manusia, tiba-tiba jadi manusia, penipu banget tuh Tuhan tuh ya. Patut kau tanyain tuh, sehat nggak psikisnya tuh Tuhan ya, nah, itu kayak gitu caranya. Tuhan berfirman dalam hati. Berfirman dalam hati. Saya sendiri berfirman dalam hati. Nggak bisa gantian ngomong. Iya udah di sini kok cuman kena ini aja udah. Tuhan yang penipu itu berfirman dalam hati, tiba-tiba ada yang dengar. Nah, gimana itu? Itu buktinya kalian nggak bisa ngertiin gua dengan saya nggak bisa ngomong. Dulu. Iya lu hebat udah. Di sini lu hebat bertahan. Pikul salib berdoa aja, jangan kau melawan orang yang jahat kepadamu. Kau pikir kami jahat kan? Udah kau berdoa aja sama Tuhan kau, minta tolong kau sama Roh Kudus di sini ya. Jadi Tuhan yang penipu itu adalah Tuhan yang berfirman dalam hati tapi orang dengar. Goblok sia maneh. Masa bagong anjing dulu. Masa ada Tuhan yang penipu? Iya, jadi ada Tuhan yang mengatakan bahwa ya ada tertulis demikian, goblok maning sia maneh ya. Ternyata nggak ada tertulis. Ini Tuhan naon etanya? Tuhan naon etah? Hah? Itu kau enak kau kan? Enak kau. Nah, satu lagi Tuhan yang penipu. Satu lagi Tuhan yang penipu adalah Tuhan ya. Tuhan yang nggak bermoral adalah Tuhan yang menelanjangi diri biar ditengok orang kelaminnya. Masa orang disuruh nengok kelaminnya gantung-gantung, yang bener aja kau. Supaya orang bisa membandingkan mana kelamin Tuhan, mana kelamin orang. Gara-gara Tuhan kau bergantungan pada akhirnya si Gafur lihat, waduh gede juga, gua pengen dong kayak gitu. Panas banget lu ngeliat di gua, nggak bisa gantian.
nggak bisa. Di sini lo nggak boleh. Untung si Gofur nggak hidup pada saat itu. Coba tempat si Gofur. Cuma modal fitnah lu. Iya, enggak, di sini mah nggak perlu pakai ilmu ngadepin lu ya. Jadi teman-teman, Tuhan yang penipu adalah Tuhan yang berbohong. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Toto udah jungsep 3 hari 3 malam. Islam lihat kalian lihatnya si Ripai. Iya, lihat bagaimana umat Islam Nih, caranya gini, Uni, umat Islam caranya ini. Itulah kualitasnya. Gitu, kalau ini bisa caranya berhasil. biar kapok nih, caranya gini nih. Nah, nih caranya gini nih, biar Jadi kalian biar memalukan kejam sebenarnya. Buka komal, begitu gua naik, kalian panik. Iqbal gua perhatiin dari kemarin kalau ada OT-nya teman-teman, silakan ditombak ya teman-teman. Jangan ditombak, jangan ditombak, tumornya nanti Iqbal luar komalnya biasa, yang ada kena. gua dia diem. Malah sudah gua tombak supaya gua nggak naik lagi. Uni kan katanya LA itu bahasa Apa Indonesia. kau bawa aku? Udahlah, kau nggak Ya sanggup udah, lawan lu yang aku. punya Berburu komal hadapin dulu. gua, jangan Anjing, kayak kau gini berburu caranya dulu. nggak bisa gantian. Ayo Berburu debat. dulu. Kalau lu Berburu. pintar. Kau berburu dulu. Loh, siapa nurunkan? Kok aku ngelek? Nah, kan dia gitu, kalau dikasih komal gede turun sendiri dia. Kalau dikasih komal gede turun sendiri dia. Itu caranya sih ya itu. Teman-teman, saya izin makan dulu ya. Izin makan 5 menit, 10 menit ya. Ntar makan. Lanjut teman-teman. Masya Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimutatkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.